Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ia akan menebus nyawa semua orang dari penindas dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberi kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, kita mendengar sepenggal kisah Yesus di kampung halamannya, di mana Ia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Dan memang Yesus hadir di tempat ibadah, di rumah ibadat, dan Ia juga membacakan kitab Nabi Yesaya. Inspirasi yang bisa kita renungkan dari sepenggal kisah Yesus ini adalah bahwa ternyata Yesus juga memberitakan kabar gembira rahmat Tuhan di kampung halamannya sendiri. Dan ini tentu tidak mudah, dan itu menjadi sebuah tantangan, dan juga sekaligus orang juga seringkali bertanya siapakah Dia, Yesus itu. Namun reaksi dalam Injil hari ini cukup berbeda. Bahkan mereka juga senang dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Mereka heran tentang kata-kata indah yang diucapkan Yesus itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi pewarta ternyata tidak hanya ketika kita harus mengajar, ketika kita harus juga mungkin memberikan renungan, atau juga bahkan memberikan nasihat ke orang lain. Tetapi bisa jadi warta kabar gembira itu juga kita harus bawa di sekitar kita, di keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita. Disitulah juga arti warta yang sesungguhnya. Maka untuk menjadi pewarta seperti Yesus, mungkin memang harus dimulai dari hal-hal yang sederhana, orang-orang terdekat kita, dan itu pula lah yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus pada perikop Injil hari ini. Maka saudari-saudara, semoga kita juga bisa meneladan Yesus dan berani juga menjadi pewarta di tengah-tengah orang terdekat kita. Tetapi yang terpenting memang bukan hasil, tetapi sejauh mana pewartaan itu sungguh hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudari-saudara, semoga kita diberikan ketekunan dan kekuatan seperti Yesus yang mewartakan kabar gembira di kampung halamannya ini. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.